Tangan ke atas sekarang di pinggang, pindah ke bahu, pegang kepalamu. Bernyanyi dan berbaris di halaman sekolah seperti ini merupakan pemandangan keseharian setiap pagi di pendidikan anak usia dini Desa Ronggomulyo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pukul tambur yang nyaring. Di PAUD inilah Remiana bekerja selaku tenaga pengajar. Aku dari Mbak Naja dulu ya. Gadis mungil di barisan depan siswa ini adalah Nur Iim Rohima, putri kedua Remiana. Karena baru berusia 4 tahun, bocah yang akrab disapa Iim ini memang belum dapat terdaftar sebagai siswa. Meski begitu, ia selalu setia menemani sang ibu saat mengajar di sekolah. Iya, semua kasih salam dulu nggih. Mengajar para siswa bernyanyi, membaca, sampai bermain bersama inilah yang menjadi keseharian rutin Remiana. 5 hari dalam seminggu, sejak pukul 8 pagi hingga 11 siang. Kesabaran serta kedekatannya dengan anak didik menjadi kunci suksesnya dalam menjalankan setiap tugas. Ibu Remiana itu seorang pekerja keras, jadi Ibu Remiana itu menjadi sosok yang patut dicontoh oleh ibu-ibu semua. Dengan dia kondisi menanggung banyak beban, tapi dia juga mengabdikan dirinya di bidang sosial untuk mengajar di PAUD. Naik kereta api, tut tut tut, siapa nak? Meski sudah mengabdikan dirinya selama 9 tahun terakhir, hingga kini Remiana masih hanya berstatus guru honorer. Dalam sebulan, ia hanya mendapatkan upah Rp100.000, tergantung pada banyaknya jumlah siswa. Ini warnanya apa? Oranye. Warnanya oranye. Di PAUD ini sebenarnya jumlah siswa yang tercatat ada 50 siswa, namun hanya 25 orang saja yang aktif belajar setiap harinya. Setiap siswa dikenakan biaya belajar sebesar Rp15.000 per bulan. Gambar bintang ini, garisnya yang putus-putus ditebali. Remiana juga mendapatkan insentif bulanan dari pemerintah daerah sebesar Rp175.000. Namun uang insentif ini baru dapat ia terima setiap 6 bulan sekali. Iya, dari PAUD itu gajinya dari anak-anak dibagi bertiga buat sekolah, beli kapur, beli apa gitu. Satu orangnya ya nggak tentu, kadang 70, kadang 100 gitu satu bulan. Selain itu juga dari APBD satu bulan 175, tapi ambilnya 1 tahun tuh 2 kali. Ibunya. Cukup ibu gitu. Ibu ya. Di sini selain mengajar, guru-guru PAUD juga bertanggung jawab membersihkan sekolah selepas jam pelajaran. Kesempatan inilah yang lantas Remiana manfaatkan untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Satu persatu sampah gelas dan botol plastik sisa minum para siswa ini ia kumpulkan untuk nantinya ia jual kembali ke pengumpul barang bekas yang berkeliling di sekitar sekolah. Meski tak seberapa, namun hasilnya cukup lumayan untuk menambah pemasukannya. Hati-hati. Penghasilan sebagai guru honorer yang terbilang minim memang mengharuskan Remiana jeli dalam melihat setiap peluang untuk dapat mengais rupiah. Di rumah ada perut 5 orang anggota keluarga yang butuh makan. Sementara sang suami sudah 1 tahun belakangan tak dapat lagi bekerja karena mengalami depresi dan sering sakit-sakitan. Ayo mantap. Tak pelak lagi, hanya dirinya lah yang kini menjadi tumpuan keluarga untuk mencari nafkah. Karena itu jugalah dalam perjalanan pulang setiap harinya, Remiana selalu menyempatkan diri untuk membeli singkong. Minta singkong. Ya buat apa? Ya buat apa dijual makanannya. Sampai rumah Mbak. Oh iya. Membeli langsung ke kebun penjualan seperti ini memang sengaja ia lakukan agar dapat memilih dan memetik singkong sendiri sesuai yang ia butuhkan.
Hasilnya tentu lebih memuaskan ketimbang membeli di pasar. Buah-buah singkong ini nantinya akan ia olah menjadi getuk seredek yang kemudian dijual kembali untuk menambah pemasukannya setiap hari. Ini pun singkongnya. Udah ngambilnya, Mbak. Nggih, iki pun latrone. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Udah. Pamit riyen, Bu. Monggo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, iki anak mom saya aku tak ganti baju iki gerah kabeh karo siapa yang gawe jajanan. Getuk seredek adalah salah satu camilan khas Jawa Tengah yang terbuat dari singkong bercita rasa manis dan empuk. Proses pembuatannya diawali dengan menyiangi singkong. Setelah kulitnya dikupas, singkong kemudian dicuci berulang kali. Hal ini bertujuan agar getah yang melekat pada singkong benar-benar hilang dan bersih sempurna. Selanjutnya singkong diparut membentuk irisan kecil memanjang. Tekstur hasil parutan singkong inilah yang membedakan getuk seredek dengan getuk pada umumnya. Hasil parutan singkong kemudian ditambahkan sedikit garam serta gula pasir secukupnya. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Pada tahap berikutnya, adonan singkong dibungkus ke dalam lembaran daun pisang muda. Kemudian dikukus di dalam panci langseng selama sekitar 30 menit. Daun pisang inilah yang nantinya akan memberikan aroma khas yang menambah cita rasa pada getuk seredek. Sambil menunggu getuk seredek masak, Remiana lantas menyiapkan buah kelapa. Setelah dikupas kulitnya, kelapa kemudian diparut. Kepulan asap pembakaran kayu yang menyesakkan dada tak sedikit pun ia hiraukan. 30 menit sudah berlalu, getuk seredek pun sudah matang. Satu persatu getuk ia angkat, lalu diangin-anginkan selama sekitar 10 menit. Setelah dingin, barulah kemudian getuk diberi taburan kelapa parut. Dalam sehari, Remiana biasa menghasilkan 20 bungkus getuk seredek. Tiap bungkusnya ia jual seharga Rp800 saja. Tanpa membuang waktu, ia pun segera bergegas mengantarkan getuk-getuk ini ke warung tetangganya. Pak, jangan lama naya. Aku tak iki ngetera dagangan saya ya. Ya, jangan hati-hati ya. Ya. Udah. Menitipkan getuk untuk didagangkan di warung seperti ini sudah tentu ada resiko keuntungan yang tak menentu. Uang hasil penjualan juga baru bisa ia terima dari sang pemilik warung di keesokan harinya. Namun apa daya, hanya cara inilah yang bisa ia lakukan untuk dapat menyambung hidup keluarga tercintanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki aku pengen nitip dagangan nih. Nggih. Iki kirangan jatra wingi. Sami-sami. Monggo. Reno Argo Saputro adalah putra pertama Remiana. Sejak kecil ia sudah mengalami kelainan pada tumbuh kembangnya. Pada usia 18 bulan, Reno sering mengalami demam tinggi. Ia pun divonis dokter mengidap penyakit paru-paru. Kalau musim panas, Mas Reno panas. Kalau musim hujan, Mas Reno juga panas. Mas Reno dulunya sakit paru-paru, juga
kena DB, dirawat di rumah sakit di ICU selama 10 hari. Seiring berjalannya waktu, tubuh Reno pun tumbuh dewasa. Namun perilakunya masih seperti kanak-kanak. Ia mengalami keterbelakangan mental dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Terus? 3, Ya, terus? 2, 4. 4, Terus? 5. Ya, terus? Dengan ekonomi yang serba pas-pasan, Remiana tak bisa berbuat banyak. Ia hanya dapat memeriksakan kondisi putra sulungnya itu ke puskesmas terdekat. Ia pun tak mampu menyekolahkan Reno ke sekolah khusus anak-anak cacat. Ya, terus? Karena itulah setiap harinya ibu dua anak ini selalu menyempatkan diri untuk mengajari putranya itu belajar membaca dan berhitung. Dia juga nggak mau sekolah karena takut sama teman-teman. Kalau nulis juga susah, ngomongnya juga susah. Sampai sekarang. Iya, pinter. Nanti, Mak. Bagi Remiana, di dunia ini tak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Meski sudah berkeluarga, sebagai anak, wanita 32 tahun ini tetap menjalankan baktinya pada sang ibu. 4 tahun sudah, Samini menderita buta katarak. Dulunya berobat ke rumah sakit pakai Puskesmas, tapi katanya ya apa nggak disuruh balik lagi gitu. Cuman 1 kali saja itu berobatnya. Bagi Remiana, cobaan hidup seolah menderanya tanpa henti. Kepedihannya pun semakin bertambah kala 1 tahun silam sang suami tercintanya tertimpa musibah. Sepintas, Larso memang nampak tak berbeda dari orang kebanyakan. Ia tak memiliki kekurangan secara fisik. Namun ia kerap merasa ketakutan jika ada orang yang tidak dikenal mendekati dirinya. Januari 2014 lalu, Larso pernah ditahan oleh pihak yang berwajib dengan tuduhan pencurian kayu di hutan. Hal itu sempat membuatnya mendekam di rumah tahanan Rembang, Jawa Tengah selama 4 bulan. Awalnya bapak kerja di hutan, terus karena ketahuan sama pegawai hutan, ketangkap, dihukum selama 4 bulan. Habis itu pulang, ia sakit, terus nggak kerja sampai sekarang. Ya kurang lebih 1,5 tahun. Peristiwa itu rupanya menimbulkan depresi berat pada diri Larso. Saat kembali ke rumah, kondisi lelaki 46 tahun ini sudah sangat berbeda. Larso yang dulu penuh semangat, kini jadi sering melamun dan menyendiri, serta kerap dilanda ketakutan saat bertemu orang baru. Selama ia berada dalam tahanan, seekor sapi sebagai satu-satunya harta berharga dan tumpuan keluarga ini sudah ludes terjual. Selepas menjalani masa tahanan, uang sisa penjualan sapi ini jugalah yang lantas digunakan Remiana untuk biaya berobat dan merawat sang suami. Saya akan bekerja, tenaga saya belum kuat. Saya kasihan istri saya. Ya kasihan anak-anak saya. Meski sulit, Remiana terus mencoba menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Ia tak mau keluarganya hidup terlantar. Berbagai upaya ia tempuh demi mencari penghasilan tambahan. Meski untuk itu, ia harus membanting tulang tanpa henti. Hamparan sawah inilah tempat Remiana kembali mengais rezeki. Sebagai buruh tani, ia bertugas membersihkan rerumputan dan tumbuhan liar di sela-sela tumbuhan padi yang ia tanam.
Untuk upahnya bekerja, sang pemilik sawah menerapkan sistem bagi hasil. Dari setiap 300 kg beras yang dipanen setiap 4 bulan sekali, Remiana nantinya akan mendapat bagian sekitar 50 kg beras. Menjadi buruh tani seperti ini biasa ia lakoni usai mengantarkan getuk srede ke warung. Saat bekerja, ia pun sengaja membawa serta Reno. Meski putra sulungnya itu memiliki keterbatasan fisik dan mental, Remiana ingin melatih Reno mandiri dan mengerti akan arti kehidupan. Dengan harapan dapat mengembangkan statusnya dari guru honorer menjadi pegawai negeri sipil, Remiana kini juga tengah melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di daerah Ronggomulyo. Ya, sekarang semua duduk dan kempes. Semua ia lakukan demi meningkatkan taraf hidup keluarganya. Namun, dengan ekonomi yang begitu minim, tak pelak lagi. Ia pun memiliki tunggakan biaya perkuliahan yang kini jumlahnya sudah mencapai jutaan rupiah. Ini udah semester 4. Yang semester 3 kemarin bayarnya 3.575.000, tapi yang dibayar baru 575, jadi kurang 3 juta. Bagi Remiana, lika-liku hidup adalah misteri ilahi. Namun sebagai manusia, ia tak mau berhenti berusaha, mencoba memberikan yang terbaik bagi keluarganya tercinta. Dalam segala jerih payahnya, tak putus ia panjatkan untayan doa pada Yang Maha Kuasa. Ia percaya, semuanya pasti akan indah pada waktunya. Saya juga berharap saya nggak sakit, meskipun bekerja, saya dikasih sehat, bisa lihat anak-anakku di sekolah. Saya juga bisa lulus kuliah.